Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial I Laga Ligo. Dan kini, kita telah memasuki episode yang ke-87. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua, buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia I Laga Ligo Series episode yang ke-87. Kedatangan pasukan Lettewarani berhasil membuat semua armada Sauri Gading ketakutan bukan main. Bahkan Lapanandang sekalipun menganggap bahwa ini adalah sebuah pertarungan yang mustahil. Mereka tidak mungkin memenangkan pertarungan ini. Meski begitu, Lamasaguni yang berdiri paling depan nyatanya sudah berhasil mengubah rasa takutnya menjadi api semangat. Lamasaguni dengan gagah perkasa maju menyerang seorang diri dan membantai satu persatu prajurit dari kerajaan langit. Lettewarani yang menyaksikan ketangguhan Lamasaguni pun memberikan pujian kepadanya. Ternyata ada juga penduduk bumi yang bisa bersaing dengan kerajaan langit. Demikian ucap Lettewarani. Lamasaguni pun dengan cepat berhasil menerobos pasukan kerajaan langit, membuatnya kini berhadapan satu lawan satu dengan Lettewarani. Lettewarani dengan kekuatan dewatanya langsung menjadikan bumi dalam keadaan gelap gulita. Lamasaguni langsung kehilangan pandangannya dan tahu-tahu sudah tertebas oleh ayunan badik Lettewarani. Hal ini sukses membuat Lamasaguni jatuh kesakitan. Meski begitu, dia masih bisa berdiri dan berniat untuk melanjutkan pertarungannya. Bumi yang kini menjadi gelap sukses membuat suasana semakin mencekam. Meski begitu, terdapat sebuah cahaya di belakang para pasukan Sauri Gading. Nampaknya Lettewarani sedikit kasihan dan memberikan isyarat kepada Sauri Gading dan pasukannya untuk melarikan diri dengan mengikuti cahaya itu. Lama Darembeng beserta para anak buahnya langsung melarikan diri ke arah cahaya tersebut. Mereka tak mau ambil pusing melawan seorang dewata. Adalah hal yang mustahil untuk mengalahkan seorang dewata. Sauri Gading yang menyaksikan pasukannya lari kocar-kacir pun tak mau tinggal diam. Dia langsung menghunuskan badiknya dan maju menerjang seorang diri. Sauri Gading dengan cepat membantai para prajurit kerajaan langit, membuatnya selangkah lagi akan berhadapan langsung dengan Lettewarani. Namun sayang, belum sempat Sauri Gading mengadu badiknya, seketika Lapanandang datang dan menariknya, lalu kemudian membawanya kabur. Sauri Gading meronta-ronta, dia mengamuk, dan diselimuti amarah yang luar biasa. Namun, Lapanandang menyadari, jika Sauri Gading melawan dewata tersebut, maka tamatlah sudah riwayatnya. Lamasaguni nampak berdiri kembali dan mencoba melawan Lettewarani. Namun, seperti dugaan, 1, 2, 3 tebasan langsung bersarang di tubuh Lamasaguni, membuatnya kalah dengan cepat. Beruntung, Pallawa Gau berada di dekat situ, dan dia pun langsung membopong Lamasaguni untuk melarikan diri. Nampaknya armada Sauri Gading akan segera menerima kekalahannya. Namun, saat mereka semua sudah hampir melarikan diri, Sauri Gading berhasil melepaskan dirinya dari Lapanandang. Sauri Gading lantas berdiri dan berteriak dengan sekeras-kerasnya. "Dengarkan aku, ini adalah perintah mutlak dariku. Siapapun yang menentangnya akan kubunuh dengan tanganku sendiri. Angkat badik kalian. Tatap musuh di depan kalian. Tak peduli dia seorang dewata atau bukan. Mari kita kalahkan mereka semua. Pasukan Sauri Gading tak boleh menjadi pengecut seperti ini. Lebih baik kita mati terhormat daripada harus kabur dengan cara yang memalukan." Demikian teriakan Sauri Gading yang nampaknya benar-benar sukses membangkitkan asa dari para pasukannya. Maka sedetik kemudian semuanya langsung maju bersama dan menyerang kembali pasukan dari kerajaan langit. Lettewarani yang menyaksikan momen heroik tersebut nampak tersenyum. Baru kali ini dia bertemu dengan manusia yang sehebat ini.
Maka pertarungan jilid 2 pun dimulai. Saori Gading maju paling depan dan langsung melibas tanpa ampun para pasukan lawan. Saori Gading dikenal dengan kecepatan larinya, serta kekuatan serangannya yang mampu mencabik-cabik musuhnya tanpa ampun. 8 Nandrang yang sebelumnya ingin membawa kabur Saori Gading, kini ikut maju menerjang lawan. Dia setia berada di belakang Saori Gading sebagai perisainya. Lama Darembang berada di bagian belakang dan menjadi komandan yang mengatur pola serangan. Lama Saguni yang tadinya sudah kehilangan semangat bertarung, kini bangkit lagi semangatnya. Dia bersama dengan Pallawa Gawo juga ikut menerjang musuh tanpa ampun. Pertarungan ini berlangsung selama 2 hari lamanya. Kedua belah pihak kini nampak seimbang. Belum ada yang nampaknya akan menyerah atau memenangkan pertarungan ini. Meski begitu, tak bisa dipungkiri, ada lebih banyak korban yang jatuh di pihak Saori Gading ketimbang di pihak Kerajaan Langit. Letewarani yang sudah mengakui kehebatan musuhnya ini pun berniat mengeluarkan senjata pamungkasnya. Dan senjatanya adalah berdoa kepada Sang Patotoe agar diberikan kekuatan berlimpah untuk mengalahkan orang-orang yang berani menentang Kerajaan Langit. Sayangnya, bukan kekuatan yang didapatkan Letewarani, melainkan sebuah pesan dari Datuk Palinge, istri Sang Patotoe. Pesan tersebut berbunyi, "Janganlah kalian berdua saling berperang satu sama lain. Itu adalah tindakan yang bodoh. Apalagi yang kau lawan itu adalah cucu dari kakakmu. Dialah Saori Gading." Pesan ini secara bersamaan juga diterima oleh Saori Gading, membuat Saori Gading segera menghentikan aksinya dan malah diam tak bergeming. Dia baru saja menyadari bahwa yang dia lawan saat ini adalah keluarganya sendiri, adik dari kakeknya. Letewarani juga merasakan hal yang sama. Segera dia menyuruh pasukannya untuk berhenti bertarung. Dia langsung tunduk termenung. Sebenarnya Letewarani sudah mengira-ngira akan hal ini, tapi dia seolah mengabaikan kemungkinan kalau lawannya itu adalah cucunya sendiri. Letewarani sekalipun sikapnya memang kasar dan keras kepala, namun dia amat sangat menghormati Batara Guru dan keturunannya. Dia bahkan menjadi dewa yang menangis paling keras saat Batara Guru akan diturunkan ke bumi. Dirinya pun sejatinya ingin sekali bertemu dengan Saori Gading dan mewariskan kerajaan miliknya ini kepada Saori Gading. Namun siapa sangka pertemuannya dengan Saori Gading akan terjadi dengan cara berdarah seperti ini. Alhasil, Letewarani pun langsung maju sendiri dan menghampiri Saori Gading, yang juga sedang diam termenung. Suasana perang yang tadinya riuh pikuk kini perlahan-lahan menjadi sunyi. Kedua belah pihak nampak terdiam dan berhenti mengayunkan pedang satu sama lain. Letewarani tanpa basa-basi langsung datang dan memeluk Saori Gading dengan teramat erat. Saori Gading juga ikut larut dalam pelukan hangat tersebut. Keduanya menangis seperti anak kecil. "Maafkan aku cucuku, aku langsung memerangimu sebelum sempat menanyakan siapa namamu." Demikian ujar Letewarani. "Maafkan aku juga, ini salahku yang terlalu emosi dan tak mau menahan diri." Demikian balas Saori Gading. Alhasil, keduanya pun memutuskan untuk berdamai. Letewarani mengundang Saori Gading untuk datang ke kerajaannya, yang mana ajakan tersebut langsung diiyakan saja oleh Saori Gading. Dan teman-teman, itulah tadi Ila Galigo Series episode yang ke-87. Kita masih akan lanjutkan lagi, mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi silahkan stay tune terus di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video. Jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video-video terbaru yang saya upload di channel ini. Oke? Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video sampai habis. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.